Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Liberty. Pada malam hari ini Liberty tengah berada di Kampung Batik Laweyan. Kampung Batik Laweyan ini merupakan kampung tertua di kota Solo. Pasalnya keberadaan Kampung Batik Laweyan ini bersamaan dengan berdirinya Keraton Kasultanan Pajang sekitar abad 15. Hanya saja kali ini Liberty tidak akan menyoal masalah kampung tertua di kota Solo, Kampung Laweyan ini, melainkan akan menyoal tentang keberadaan Masjid Al-Makmur yang ada di Kampung Batik Laweyan ini. Hanya saja tidak pernah dipakai untuk sholat Jumat, sekalipun keberadaannya dikenal atau disebut sebagai masjid dan cukup memenuhi persyaratan. Artinya untuk jamaah 500 orang pun, karena luasnya dari kesemua bangunan ada 500 meter persegi, bisa jadi menampung jamaah sekitar 100 sampai 250 jamaah. Bahkan mihrab pun ada, tempat pengimaman juga bagus. Ke semua syarat sebagai masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, kesemuanya bisa dipenuhi. Artinya memang dikenal sebagai Masjid Jami Al-Makmur. Hanya saja keberadaannya dari tahun berdirinya sekitar tanggal 16 Agustus 1945 atau sekitar sehari sebelum negara ini merdeka, pada 16 Agustusnya sudah diproklamirkan keberadaan Masjid Al-Makmur ini. Dari mulai berdiri hingga sekarang ini, Masjid Al-Makmur tidak pernah dipakai untuk kegiatan sholat Jumat. Padahal kesemuanya untuk mendirikan sholat Jumat sudah terpenuhi. Dari bahkan jamaah untuk pawestren pun atau ruang jamaah untuk sholat kaum putri juga disediakan. Semuanya serba terpenuhi sebagai masjid jami yang biasa dipakai untuk kegiatan sholat Jumat. Bahkan ruang berwudunya mirip menyerupai dengan bangunan Ka'bah, Masjid Fatimah, Masjid Madinah. Keberadaan ruang wudhu baik untuk ibu-ibu ataupun bapak-bapak atau remaja putri atau remaja putra semacam dibangun seperti layaknya Masjid Madinah. Untuk lebih jelasnya, kali ini Liberty akan bertemu dengan pengurus Masjid Al-Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau boleh tahu Anda namanya siapa, Pak? Muhammad Najib. Pak Muhammad Najib. Ya, Kalau di sini Anda sebagai apa, Pak? takmir Masjid Al-Makmur. Sebagai takmir. Masjid Al-Makmur. Kalau masalah sejarahnya masjid ini bagaimana, Pak? Ya, sejarah itu yang punya itu kakak saya, Mas Suri bin Sulaiman. Terus tanah ini dibangun untuk masjid ini tahun 42. Saat itu tanah beli dari Mbah Haji Abdul Latif. Mbah Haji Abdul Latif. Berarti zaman Jepang ya, Pak ya? Ya, zaman Jepang. Zaman Jepang dibangun. Terus peresmiannya kapan, Pak? 16 Agustus 45. Sehari sebelum merdeka. Betul. Dengar-dengar ini masjid, tapi kenyataannya nggak dipakai untuk sholat Jumat. Kenapa, Pak? Karena di sebelah sini ada Masjid Laweyan. Kalau ini untuk masjid untuk Jumatan, nanti Masjid Laweyan jamannya kurang gitu loh.
Kenapa? Apa karena Masjid Laweyan ini dikenal sebagai masjid tertua di Kota Solo atau bagaimana itu, Pak? Masalahnya jamaah itu kebanyakan dari Laweyan sini. Nggih. Kalau ini untuk Jumatan, nanti sana kurang gitu lah. Nggih, dan menghormati Pak nggih, karena kan masjid Lamas itu. nggih, karena kan masjid peninggalan Keraton Pajang Pak nggih. Betul, betul. Dan masjid tertua di Kota Solo nggih. Nggih. Sehingga harus permintaannya harus dihormati nggih. Jadi sampai sekarang Masjid Al Makmur ini tidak dipakai untuk Jumatan nggih. Belum pernah untuk Jumatan. Kalau mungkin kegiatan lain Pak, mungkin sholat Idul Adha atau Idul Fitri? Ya seranu sholat Idul Fitri sama Idul Adha. Nggih. Harus Selasa pagi untuk pengajian. Nggih. Malam satu semangat Al-Qur'an itu. Nggih. Udah itu. Oh, mungkin ada kegiatan lain? Ya pengajian-pengajian atau tiap Selasa pon awalnya sinten duror itu. Nggih. Tapi mungkin Kak Pak, sekarang ini kan hampir sudah 77 tahun lebih nggih. Suatu saat mungkin nggak Masjid Al Makmur ini dipakai untuk sholat Jumat? Belum ada rencana untuk Jumatan itu. Tetap belum ada rencana Pak nggih? Belum. Oh, nggih, nggih. Nggih, padahal persyaratan untuk mendirikan sholat Jumat sudah terpenuhi nggih. Sudah, benar. Untuk 300-an sudah masuk itu. Nggih, 300 jamaah masuk Pak nggih. Iya. Padahal luas tanah di sini sendiri, luas bangunannya Sekitar 500-an. oh sekitar 500 meter nggih. Iya. Nggih. Bagian-bagiannya mana saja Pak? Monggo sampean terangkan Pak. Nggih. Ini Nggih. apa? Untuk Nggih. zaman laki-laki. Ini ruang utama Pak Ini nggih. yang utama. Ruang utama untuk jamaah pria. Nah ini Terus yang sini untuk jamaah putri. ini di belakang ruang utama yang dipakai untuk jamaah putra, di belakangnya untuk Jamaah putri. jamaah putri. Ini ya 30-an ada bisa itu. Nggih. Terus yang di belakang ini apa ini Pak? Di belakang Ini serambi. di belakang dari jamaah putri ini ada semacam ruang serambi, juga boleh dipakai untuk sholat Pak Nji? Bisa itu. Nggih. Terus di samping serambi Pak, Ini jangan sambil untuk putra. mana Pak Muhammad Najib? Ini sini. Ini Sampai sana itu. ini serambi untuk Putra. putra. Nggih. Pak, ini bangunannya masih asli semua Pak Nji? Masih asli semua. Masih asli dari tahun 42 itu Pak Nji. Betul. Dan masih utuh Pak Nji. Masih utuh. Ya, alhamdulillah masih utuh. Alhamdulillah masih utuh Nji. Termasuk lantainya ini juga asli Pak Nji. Asli semua. Asli. Ini lantainya ini lantai apa Pak ini Pak? Ini dismet itu dicor itu loh. Nji. Dicor sampai apa? Pecahan-pecahan beli gitu loh. Gitu. Bubuk-bubuk kaca itu Nji. Bubuk-bubuk kaca dicampur dengan semen. Terus diseleb. Oh, terus diseleb Nji. Oh. Jadinya lantainya seperti lantai ini Nji Pak. Iya. Kalau yang di sebelah ini apa Pak? Ini bangunan ruangan apa ini Pak? Iya, itu jamaah putri untuk pengajian itu. Bukan yang ini Pak. Yang di sebelah sini. Ini gudang. Oh, ini gudangnya Nji Pak. Oh. Kalau tempat wudunya putri Pak. Ini nih. Jadi masa lalu toiletnya masih sejak lama. Meligi Khusus untuk putri itu maksudnya. meligi keputren. Putrian maksudnya khusus putri itu. Meligi keputren itu maksudnya apa Pak? Khusus perempuan itu. Khusus untuk keputren Nji. Iya. Dan ejaannya masih lama Pak Nji. Oh iya masih lama. Oh, nih. Ini tangga naik untuk jamaah putri Pak ya. Yeah. Ada 2 tangga naik untuk jamaah putri Pak Nji. Iya. Nggih. Mungkin ada lagi yang bisa diterangkan Pak Najib. Mungkin sudah itu ada. Dah Nji. Iya. Kalau ini kayu apa ini Pak Najib? Kayu jati atau kayu? Semua jatuh semua. Semua kayu jati Pak Najib Semua Nji. jati. Oh. Kalau yang ini yang gelondongan ini. Itu dari Semarang. Oh, malah ini cemara ini. Semarang itu. Oh, berarti ada
4 saka guru Dari Semarang. dari Pohon Cemara. pohon cemara nggih. Nggih. Itu ketinggiannya sampai berapa meter itu, Pak? Wah, kira-kira berapa itu? Sekitar 5 sampai 6 meter nggih. Iya. Dari pohon Cemara. cemara yang biasanya saka guru yang dia pada ruang utama masjid pada umumnya dari kayu jati, khusus untuk Masjid Al Makmur ini dari Jati. pohon cemara nggih. Cemara, lah itu. Pohon cemara nggih. Lainnya jati semua. Nah, kalau atap-atapnya Jati. jati Pak Ifik. Dan masih asli nggih Pak Najib nggih. Semua. Nggih. Masih asli semua dan ornamennya juga masih asli dan utuh dari tahun pembuatan sekitar tahun 1945, termasuk kayu-kayu jatinya, baik itu dari daun jendela serta pintu-pintunya ke semua dari kayu jati berkualitas tinggi, termasuk ornamen kaca-kaca berwarna-warni biru, kuning dan hijau. Kesemuanya asli nggih Pak Najib nggih. Bangunannya asli dan utuh, terawat rapi. Kesemuanya masih asli dan utuh. Hanya saja yang sampai saat ini belum pernah dipakai untuk mendirikan sholat Jumat. Masalahnya untuk memenuhi amanah dari kiai-kiai sepuh atau ulama-ulama sepuh yang pada waktu peresmian hampir 77 tahun lalu, baik kiai sepuh dari Solo maupun Jogja sepakat untuk tidak menjadikan sholat Jumat di Masjid Al Makmur. Pasalnya tidak jauh dari keberadaan Masjid Al Makmur ini atau sekitar 100 meter dari Masjid Al Makmur ini ada masjid tertua di kota Solo peninggalan zaman Keraton Kasultanan Pajang, yaitu Masjid Lawiyan. Sehingga pada saat itu karena masih sepi jamaah, sehingga diminta dan disepakati oleh mereka kiai-kiai sepuh dan ulama besar dari Solo dan Jogja untuk tidak menggelar sholat Jumat di Masjid Al Makmur ini, dimaksudkan agar tidak mengurangi jamaah yang sudah ada di Masjid Laweyan, masjid tertua di kota Solo. Termasuk Kampung Laweyan ini juga termasuk kampung yang tertua di kota Solo. Masalahnya keberadaan dari Kampung Batik Laweyan ini sepantaran dengan keberadaan berdirinya Kasultanan Pajang sekitar abad 15. Demikian Liberty melaporkan dari Masjid Al Makmur, Kampung Batik Laweyan, Kecamatan Laweyan, Solo. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.